Saudara Presiden Joko Widodo memberi lampu hijau penggunaan skema vaksinasi mandiri oleh perusahaan di Indonesia untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kolektif. Namun skema ini dikhawatirkan bisa tidak adil karena hanya warga yang mampu secara finansial yang bisa mendapatkan vaksinasi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Rosan Perkasa Ruslani, akhirnya buka suara, menyatakan program vaksinasi COVID-19 mandiri yang digagas para pengusaha demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Vaksinasi mandiri ini adalah vaksinasi gratis yang kita berikan kepada para pekerja kita, kepada karyawan kita, dan juga kepada keluarga karyawan. Saya sudah berbicara kepada dunia usaha dan mereka menyatakan kesanggupannya sebagian besar untuk berpartisipasi ini. Penjelasan Rosan adalah untuk memberikan gambaran kepada sejumlah pihak yang masih ragu dengan vaksinasi mandiri. Alasannya prinsip kesetaraan dan keadilan bagi warga yang semestinya mendapat vaksin tetapi tak mampu secara finansial. Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menilai wacana pembukaan jalur vaksinasi mandiri COVID-19 berpotensi menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses kesehatan. Merujuk pada rekomendasi WHO, vaksinasi seharusnya memprioritaskan kelompok rentan terpapar seperti tenaga kesehatan, kelompok lansia, dan warga yang tinggal di zona penularan tinggi. Distribusi vaksin harus dengan dasar medis dan epidemiologi, bukan kemampuan finansial, ujar Irma Hidayana, co-founder platform Lapor COVID-19 yang tergabung dalam Koalisi Warga. Pekan lalu, skema vaksinasi mandiri diberi lampu hijau oleh Presiden Joko Widodo demi mempercepat target capaian herd immunity atau kekebalan kolektif. Herd immunity dipercaya bisa mengurangi penularan COVID-19 secara pesat. Vaksinasi mandiri karyawan oleh perusahaan diusulkan sejumlah pengusaha nasional dalam acara Kompas 100 CEO Forum. Para pengusaha menyampaikan, Pak, bisa nggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak? Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Opsi ini muncul setelah target yang ingin dicapai di daerah-daerah untuk vaksinasi belum tercapai. Sejumlah hal jadi tantangannya, termasuk vaksinator dan tenaga kesehatan penerima vaksin yang tidak bisa hadir karena mesti bertugas di saat vaksinasi massal dijalankan. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR, Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir berkomitmen memprioritaskan vaksin gratis. Sedangkan opsi vaksinasi mandiri dengan merek vaksin yang berbeda dengan vaksin yang digunakan pada program vaksinasi gratis terbuka dan tetap diperlukan. Ada 5 jenis vaksin yang sudah dipesan pemerintah untuk diberikan gratis kepada kelompok warga prioritas. Total yang sudah dipesan, pemerintah mengaku sudah ada 329.500.000 dosis vaksin. Paling banyak dari Sinovac Tiongkok, yakni 125.500.000 dosis, dengan 3 juta diantaranya sudah di Indonesia. Lalu ada buatan Inggris hasil riset kerjasama Oxford dan AstraZeneca, sebanyak 50 juta dosis. Buatan Amerika Serikat kerjasama dengan Jerman, Pfizer-BioNTech, 50 juta dosis. Dan Novavax juga 50 juta dosis, serta Covax 54 juta dosis. Selain syarat di luar 5 jenis vaksin gratis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta vaksinasi mandiri yang ditanggung perusahaan tempat karyawan bekerja tidak boleh diskriminatif. Ini agar vaksinasi mandiri tepat sasaran, yakni pilihan karena keterbatasan program vaksinasi gratis yang dijalankan pemerintah. Minta adalah tolong dipastikan bahwa ini sudah diberikan sebagai haknya semua rakyat untuk dapat secara gratis. Jadi apapun mekanismenya tadi, saya terbuka asalkan itu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Mengejar kekebalan kolektif dan keadilan mendapat vaksin bagi seluruh warga tanpa memandang kemampuan finansial, sebaiknya segera didapatkan jalan keluarnya oleh pemerintah. Agar tak ada warga prioritas dan tak mampu secara finansial, tak divaksinasi, karena malah lebih banyak mengandalkan vaksinasi mandiri. Tim Liputan, Kompas TV.